64 ya kalau nggak salah. Ya. Kalau Bapak berarti 86. Ya. Itu di mana Pak? Di Pondok Pesantren Raja Nuria Sobron, yang itu miliknya UMS Surakarta di Fakultas Agama Islam. Oke. Nah, sudah cukup lama berarti mengenal Saifuddin ini Pak? Terbilang lama, karena ketika saya masuk, kemudian dia melanjutkan lulus sarjana muda, kemudian transfer ke S1. Jadi lumayan lama ya. Nah, selama mengenal itu gimana sih Pak sosok dari Saifuddin ini Pak? Yang saya ketahui pertama ya memang terlihat bahwasanya orangnya jenaka, orangnya murah senyum, orangnya mudah bergaul, juga tanpa batas, sehingga ya kawannya ketika itu banyak, dari yang atas sampai yang bawah kenal sama dia, bahkan termasuk santriwati pun mengenal dia, nggak pokok-pokok. Itu di UMS dari tahun 1984 sampai tahun berapa itu? Kalau kemungkinan ya 6 tahun lah gitu hitungannya. Ya, karena dia menyelesaikan transfer S1 lulus. Kan angkatan dia itu programnya sarjana muda, tapi kemudian ada transfer. Ya ikut S1. Oke. Nah, setelah dari UMS, kemudian Bapak komunikasi lagi atau tidak ada komunikasi? Tidak ada komunikasi. Ya, dengar kabar bahwasanya dia dapat jodoh orang Jepara. Ya, katanya ya orang tuanya atau kerabatnya pimpinan di Muhammadiyah Jepara itu. Oke. Nah, setelah itu tinggal di Jepara atau bagaimana Pak? Setelah itu saya cuma dengar bahwasanya dia diminta ngabdi di Pondok Pesantren Darul Arqam Sawangan Bogor. Hanya sebatas itu. Yang juga jalurnya dari entah bagaimana ceritanya, ada kenalan-kenalan yang kemudian terkait dengan Pondok Darul Arqam Sawangan Bogor itu dari orang Jepara itu. Kemudian bisa ke sana. Oh, jadi awal mulai belum ke Darul Arqam yang di Bogor begitu. Ya. Oke, nah ketika ada di Darul Arqam itu apa yang Bapak ketahui soal Saifuddin ini? Saya kemudian menjadi tahu, kan tadinya juga saya nggak peduli apa-apa. Kemudian menjadi tahu oleh karena saya tahun 94 diminta mengabdi di sana dalam rangka untuk membentengi di mana Pondok Pesantren Darul Arqam itu sudah kemasukan paham-paham NI yang dibawa oleh Saifuddin Ibrahim itu. Nah, Bapak tahu informasi itu dari mana Pak? Sudah dari jaringan Sobron lah, bahwasanya Saifuddin Ibrahim di Pondok Darul Arqam ini mengembangkan paham NI KW 9 itu. Yang meminta Bapak untuk mengabdi di Darul Arqam itu siapa Pak? Wilayah DKI Jakarta, pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Karena kebetulan istri saya itu kader putusan Aisyah DKI Jakarta. Dia diminta untuk mengabdi di sana, saya ikut sekalian dalam rangka untuk membentengi itu. Oh, jadi waktu itu sempat juga berarti ke Darul Arqam ya Pak? Ya. Bapak ya? Ya. Berapa lama Pak Budi di sana Pak? 4 tahun. 4 tahun. Jadi bareng juga dengan Saifuddin ini ya? Saya masuk, dia keluar. Pas NII di Darul Arqam sedang puncak-puncaknya meledak. Oh, oke. Dia sudah kata orang si DPO ya, daftar pencarian orang. Jadi dia juga sedang barusan keluar, saya masuk. Oke Pak, saya penasaran Pak. Katanya tadi Saifuddin membawa paham NII di Darul Arqam dan sebagainya. Itu gimana sih Pak cerita lengkapnya Pak? Yang terjadi di sana itu gimana? Ya, yang jelas kemudian memang betul-betul terlihat dari santrinya dan beberapa ustadz dan staf di pondok pesantren itu, mereka gampang tidak puasa wajib Ramadan, mereka gampang tidak sholat. Itu kan kami ketahui, bahkan yang anak-anak emosional masih muda-muda ya seperti gagah-gagahan, ini loh puasa tapi aku merokok begitu, tidak sholat, gitaran, nyanyi-nyanyi, sangat kami rasakan setiap banyak Pak yang memiliki paham seperti itu. Yang kena kalau saya itu ya mungkin bisa 50-50, baik staf guru juga 50-50, anak juga 50-50. Kenapa itu? Sempat tanya nggak Pak, itu gimana sih Pak ceritanya mereka ini bisa terdoktrin pahamnya? Ya kan memang mereka ketika pelajaran yang harusnya sesuai kurikulum
sebagiannya mereka gunakan untuk menyebarkan paham itu di kelas. Iya, jadi leluasa sekali. Karena mereka juga sudah menguasai 50% dari guru dan staf, anak-anak juga sudah diam saja, nyaman. Sehingga ketika kemudian terbongkar, ya semua buku-buku anak-anak ketahuan ada pelajaran tentang pemahaman NI itu. Oh, jadi di bukunya pun juga ada? Iya, mereka belajar. Waktu itu Saifuddin apa sih Pak jabatannya Pak di Darul Arqam? Yang saya dengar itu adalah Mahkamah Agung. Karena anak-anak juga cerita Pak Saifuddin habis membaiat di kawasan Jawa Barat, begitu. Itu adalah pekerjaan Mahkamah Agung. Itu fokusnya begitu ya. Nah Pak Budi sempat ngobrol sama Saifuddin waktu itu. Ngobrolnya sekitar tahun 95 kan, saya masuk, dia keluar, tapi kemudian ketika ada liburan pondok, dia sempat main ke pondok. Disitulah ketemu saya. Ngobrol apa Pak? Ngobrol di salah satunya termasuk mungkin sudah menjadi apa istilahnya, bawaan dia untuk merekrut saya. Oh, Bapak sempat iya, waktu itu? direkrut ya. Gimana Pak emangnya Pak? Cara merekrutnya ya sangat sederhana sekali, karena dengan saya, wes ayo ikut penak nggon aku gitu, nggon aku penak. Meskipun dia orang NTB tapi sok-sok bahasa Jawa dengan saya. Enaknya gimana Pak? Enaknya yang ditampilkan adalah dia dulu sederhana sekali, sekarang dia sudah parlente, semuanya bermerek, bawa motor yang bagus, bawa pager yang saat itu belum ada banyak pager, seperti itu misalnya. Oke, itu respon Bapak ketika itu? Respon Pak Budi? Saya sekedar jawab ngawur saja, karena memang nggak tertarik saya. Saya bilang, aku nggak sama sekali nggak tertarik sama kelompok ini. Seperti kamu sendiri nggak bisa bikin contoh. Harusnya Islam itu laki-laki itu istrinya 4. Kamu berapa? 1 tahun? Saya nggak akan tertarik. Kecuali kamu istrinya 4. Ini istrinya 4. Itu saya baru tertarik. Itu jawaban ngawur saya. Oke, direspon cara apa? menolak. Sama saya. Yang ngekek aja dia. Oke. Seperti biasa dia ngekek. Dan dia sudah tahu lah kurang lebih bahwasanya nanti saya akan seperti apa terhadap dia. Sudah sambil nopo-nopo kemudian ngelayar pulang. Oke. Pergi. Sempat ngobrol juga nggak sih Pak soal pemahaman lain gitu ketika ketemu waktu itu? Tidak. Oke. Dan termasuk juga cara doktrin ke orang-orang atau anak-anak di Darul Arqam itu juga sama? Tidak. Dia tidak menyampaikannya. Oh, tidak menyampaikannya. Oke, tapi yang Bapak tahu itu ya Pak? Ya, cenderung yang lebih banyak ya ketemu sebagai kakak tingkat dan adik tingkat. Tapi kemudian ada misi. Siapa tahu saya bisa diajak, mungkin begitu yang dia pikir. Bapak tahu juga nggak sih Pak, apakah alasan pindah keyakinan itu memang ada kaitannya dengan hal tadi yang Bapak sampaikan? Ya, kebetulan saya nulis, saya nulis tentang Saifuddin Ibrahim. Ketika saya nulis itu pun permintaan dari adik tingkat saya yang rada jauh. Bahwa Mas Budi nulis tentang Saifuddin Ibrahim, ini sama sekali nggak ada tulisan apa-apa tentang Saifuddin Ibrahim yang luar biasa ini. Daya rusaknya, Mas Budi nulis, gitu. Akhirnya saya mikir-mikir nulis. Nah, dalam tulisan saya berkesimpulan bahwasanya kayaknya motifnya juga cuma motif materi. Satu, ketika dia di UMS hidup enak, makan enak, sekolah enak, ya dia jadi orang yang manis-manis saja, jadi anak yang manis-manis saja. Tapi kemudian ada tawaran lebih manis lagi di Al Zaitun. Ya dia pindah begitu saja ke Al Zaitun, jadi orang manis di Al Zaitun. Tapi kemudian Al Zaitun kok tidak seperti yang dia gambarkan. Ada tawaran yang lebih manis di luar Islam, ikut lagi ke sana. Analisa saya sebatas itu saja. Bahkan sampai di tulisan itu saya simpul, kalau nanti ada tawaran lagi yang lebih manis dari Kristen ini, saya yakin dia akan ikut yang manis itu lagi. Nah, kalau menurut Pak Budi, hal-hal kontroversial yang sempat disampaikan Saifuddin Ibrahim soal, ya Pak Budi pasti juga sudah mendengar lah di media. Jadi pandangan Pak Budi gimana soal itu? Yang paling dekat aja ya, penghapusan 300 ayat itu sama sekali tidak tergambar oleh saya. Kalau dia pernah kuliah di Sofro,
kalau dia pernah kuliah di jurusan Fakultas Agama Islam atau di Usuluddin, tidak tergambar oleh pikiran saya. Jelas itu ngawur. Gitu. Jadi ayat yang mana yang mau dihapus? Lawang Islam itu menghapus alif saja pasti akan mendapat tolakan yang luar biasa. Ini kok 300 ayat, dia nggak mikir. Disitulah saya juga bertanya, orang ini menjadi sebodoh ini dan senekat ini. Nah, karena apa? Apakah memang ada kaitan dengan tadi sebelumnya Pak sampai? Mungkin analisa saya ya, mungkin tadinya bersifat pribadi, subjektif, dia sendiri. Tapi kemungkinan ada orang lain yang ikut dompleng, ikut mendukung, mengambil keuntungan. Akhirnya dia semakin seperti itu. Apa yang siapa dan apa keuntungannya pihak-pihak yang kemudian tadi Pak Budi sampaikan mendompleng dalam tanda kutip? Yang merusak persatuan lah paling tidak, persatuan di Indonesia ini. Khususnya kalau disinggung masalah agama kan paling sensitif, Mbak. Itu yang paling sensitif. Apalagi yang disinggung adalah mayoritas. Itu sensitif sekali. Maka kalau ini nggak direspon secara proporsional, ya membahayakan.